Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di FR Vlog ya. Jadi membahas tentang seputar peternakan ayam dan juga peternakan kambing ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita baru selesai pemberian pakan ayam ya. Alhamdulillah sejauh ini masih berjalan lancar ya. Semoga terus ke depannya tidak ada hambatan dan rintangan ya, sehingga peternakan ini selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan kesuksesan ya tentunya ya. Berbicara tentang peternakan ya teman-teman, ada beberapa banyak yang perlu kalian ketahui. Jadi mau ternak apa nih kita ya gitu ya. Jadi mau ternak ayam kah, mau ternak kambing, domba kah ya, yang penting teman-teman harus tahu dulu ya, tujuan teman-teman mau beternak itu seperti apa sih, kan seperti itu ya. Dan potensi di daerah kalian itu apa gitu kan, karena lain daerah lain potensi untuk peternakannya ya. Mungkin di daerah Jawa Timur, di daerah kalian itu potensinya mungkin domba begitu ya, atau mungkin ayam, atau mungkin sapi ya, karena beda-beda. Ayam pun banyak macamnya ya teman-teman, baik itu ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelur dan sebagainya ya. Yang penting teman-teman pahami dulu potensi di daerah kalian ya. Jadi kalau di daerah kalian sudah potensinya baik, jadi pemasarannya pula juga baik ya. Karena pemasaran juga penting ya teman-teman. Selain kita mencari bibit gampang, pemasarannya juga gampang ya. Jadi seperti itu. Jadi diusahakan seminimal mungkin ya teman-teman ya, karena kita nggarap kandang seperti ini cukup lumayan sederhana ya, tidak terlalu banyak makan biaya. Untuk pakannya juga kita tidak terlalu mewah ya, karena lebih minim pembiayaan kita maka lebih besar pendapatan kita ya, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi nanti teman-teman harus tahu dulu mau beternak apa ke depannya yang kira-kira buat menurut teman-teman itu menguntungkan ataupun menghasilkan ya, seperti itu ya. Jadi banyak yang bisa teman-teman manfaatkan dari ternak-ternak yang teman-teman pengen coba geluti ya. Untuk kandang kita tidak terlalu mewah di sini teman-teman. Jadi kandang sederhana. Ini dulu kandang bekas kandang bebek petelur ya. Kenapa kita berhenti? Karena memang satu, dulu pada waktu masih COVID ya, pada waktu COVID beberapa kendala yang kita alami. Yang pertama, karena memang bangsa pasar di telur dan juga bebek tersebut agak lumayan susah ya, penjualannya juga susah karena memang kondisi COVID pada saat itu ya. Di sini kita akan garap lagi ya dari awal, baik itu ayam pedaging, ayam kampung, sama bebek nantinya ya. Kita kemarin coba tetaskan bebek. Nah di kandang kecil itu ada bebek ya, sekitar 30 ekor
kemarin kita tetaskan sendiri ya. Sebenarnya kemarin kita tetaskan kurang lebih 100 butir ya, karena ada beberapa banyak yang tersortir. Akhirnya yang kualitas bagus hanya ada 30 ekor saja ya, lebihlah sedikit ya, karena memang kita beli telur bibitnya itu memang kualitasnya kurang baik ya, karena benihnya tidak maksimal. Jadi Bang, seperti apa sih perawatan untuk peternakan ayam? Kalau perawatan beda-beda ya teman-teman ya. Kalau perawatan itu tergantung apa yang kita lakukan ya, apa yang kita kerjakan usahanya. Kalau misalkan ayam kampung tidak terlalu rumit sih untuk perawatannya, karena kalau kita mau hasil yang baik, maka pakannya juga harus yang baik ya teman-teman ya. Kalau saya sendiri di sini menggunakan pakan starter ya awal ya, pakan pur ya, pur starter pabrikan itu di usia 0 sampai sekitar di usia 20 hari ya. Setelah itu kita menggunakan pakan campuran sendiri ya. Jadi awal kita menggunakan pur starter itu sekitar 20 hari, baru kita ganti menggunakan pakan campuran racikan sendiri ya. Jadi bukan berarti pakan campuran itu tidak baik, tergantung bagaimana kalian mencari campuran pakan tersebut ya. Karena banyak ya kualitas yang baik dari pakan campuran yang ada di daerah kalian, misalkan di pedesaan gitu ya. Jadi nggak semua pakan yang kita racik itu tidak baik ya, karena semua asal mula dari pakan pabrikan itu adalah dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya, baik itu ikan, baik itu tumbuh-tumbuhan, biji-bijian ya. Jadi semuanya ada di sekitar kita ya. Bagaimana kita tahu cara mengolahnya, tahu cara mencampurnya ya, seperti itu ya. Terus untuk perawatan lain tidak ada kalau ayam kampung ya. Yang penting pakannya baik, tempatnya kering, tidak basah ya. Karena kalau sudah tempatnya basah, maka ayam cepat gampang diserang penyakit ya. Jadi kita di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, kandangnya sangat kering sekali di sini, meskipun tempat minumnya di dalam ya. Terus untuk ayam broiler ataupun ayam potong pedaging ya. Di sini mulai dari awal ya, mulai dari 0 DOC kita menggunakan pakan full pakan pabrikan ya. Karena di sini untuk ayam ini karena memang murni harus dapat asupan makanan ataupun nutrisi yang baik ya, agar pertumbuhan ayamnya cepat gemuk ya. Karena di sini ngejar bobot teman-teman ya, karena kita mau jual bobot, dan masa panen ayam ini lebih cepat daripada masa ayam kampung ya. Jadi ayam pedaging ini masa panennya kisaran di 45 hari 45 hari ya teman-teman ya. Jadi untuk vitamin kita kasih juga ya, karena butuh asupan nutrisi yang baik untuk ayam pedaging ini. Selain juga rentan terhadap penyakit, ayam pedaging ini lemah ya, tidak seperti ayam kampung biasanya ya. Kalau tempat sih tidak terlalu mewah ya teman-teman ya. Mewah itu
Kalau tempatnya bagus ya enggak masalah gitu kan, yang penting punya modal ya teman-teman ya. Kalau misalkan modalnya minim, teman-teman bisa menggunakan kandang sederhana seperti ini ya. Jadi di sini kandang sederhana. Kenapa kita kasih anyaman bambu seperti ini yang bawah? Karena memang ini bekas kandang bebek ya, kandang bebek. Jadi satu tujuan kita menggunakan pagar seperti ini biar tidak terlalu dingin ya. Jadi untuk sirkulasi udaranya tetap ada ya kita ya. Jadi seperti ini. Apakah ada yang mati? Pasti ada yang mati teman-teman. Jadi karena di sini ya, kita cerita sedikit. Kita di sini menggunakan bibit yang polos ya teman-teman ya. Intinya bibit yang bukan grade yang super ya. Jadi kalau dibilang harganya itu separuh dari harga super ya teman-teman ya. Ya kira-kira lah teman-teman lah. Jadi separuh dari harga super, intinya seperti itu. Jadi kalau di sini memang pertumbuhannya tidak merata karena memang kondisi dari bibitnya pun tidak super ya. Jadi jangan menyalahkan kita karena memang kondisi bibitnya saja sudah jauh dan harganya juga jauh ya. Kecuali kita menggunakan bibit super, perkembangannya tidak baik, pasti ada yang salah dari perawatan ayam pedaging ini. Alhamdulillah sejauh ini perkembangannya cukup baik ya. Jadi sudah banyak yang gemuk ya. Sudah banyak yang gemuk. Alhamdulillah beberapa hari ini sekitar 5 hari tidak ada yang mati ya. Karena memang sudah sehat semua. Karena yang awal memang mati karena ayamnya memang nggak sehat ya. Pada saat waktu kita beli DOC-nya. Karena memang kualitas DOC-nya yang standar ya. Artinya sudah disortir ya. Jadi seperti ini ya. Jadi yang penting nanti kita hasil dari akhir pada saat panen itu kualitasnya lumayan baik ya. Itu sudah cukup buat kita. Jadi seperti itu kira-kira perjalanan peternakan ayam di daerah kami, terutama di kandang saya gitu ya. Salam sukses selalu buat teman-teman semuanya. Semoga dilancarkan terus rezekinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya teman-teman ya. Semoga channel ini terus berkembang, terus memberikan inspirasi bagi kalian semua. Terima kasih sudah tonton videonya. Dan salam sehat selalu dari kami buat peternak domba. Salam sukses selalu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman agar menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.